Halo semuanya, kenalin aku Fahmi dari Matematika Angkatan 23. Dan di video kali ini kita akan membahas soal-soal kalkulus 1. Nah, oke langsung aja. Untuk yang nomor 1 kita diberikan sebuah pertidaksamaan di mana dia memuat bentuk akar. Nah, untuk menyelesaikan soal kayak gini, kita harus perhatikan syarat akarnya terlebih dahulu. Di sini kita punya syarat akar. Nah, jadi sesuatu di dalam akar itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, di sini kita punya 2x plus 1 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini tinggal disederhanakan. Jadi 2x lebih dari atau sama dengan min 1. Jadi kita punya x lebih dari atau sama dengan min 1 per 2. Nah, kita punya syarat akarnya itu ini. Nah, sekarang kita tinggal selesaikan pertidaksamaannya. Jadi akar 2x plus 1 ditambah 1 per 2x lebih dari atau sama dengan min 1. Nah, kita tinggal sederhanakan biasa, kita tambahkan kedua ruas dengan 1. Jadi akar 2x plus 1 plus 1 per 2x ini jadi plus 1 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kita tinggal samain penyebutnya aja. Jadi 2x plus 1 plus 1 ini jadi plus 2x per 2x lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini biar gampang ini kita ubah posisinya ya. Ini jadi plus 2x plus 1. Nah, sekarang kita lihat kalau di ini kan mengandung 2x plus 1. Dan di sini juga mengandung 2x plus 1. Nah, untuk yang 2x plus 1 ini kita bisa ubah jadi kayak ini. 2x plus 1 ini plus akar dari 2x plus 1 dikuadratkan. Nah, kan sama aja kan, bentuknya nggak akan berubah. Per 2x lebih dari atau sama dengan 0. Nah, sekarang kita punya bentuk akar 2x plus 1. Nah, kita bisa keluarkan bentuknya. Nah, ini jadi kita punya akar 2x plus 1 ini ditambah dikali 1 ditambah akar 2x plus 1 per 2x lebih dari atau sama dengan 0. Oke, di sini kan kita punya bentuk sesuatu dikali sesuatu dibagi sesuatu. Nah, sekarang kita tinggal cari pembuat nolnya, lalu kita bisa bikin garis bilangannya. Oke. Kita cari pembuat nolnya. Nah, di sini kita punya yang pertama, akar 2x plus 1 sama dengan 0. Berarti kita kuadratkan kedua ruas, kita punya 2x plus 1 sama dengan 0. Ini jadi x sama dengan min 1 per 2. Untuk pembuat 0 yang kedua, kita punya 1 plus akar 2x plus 1 sama dengan 0. Ini bisa kita tulis sebagai akar 2x plus 1 sama dengan min 1. Nah, kita lihat di sini, bentuk akar itu kan positif. Tapi dia sama dengan bilangan negatif. Jadi nggak mungkin itu. Jadi di sini nggak ada pembuat nolnya. Tidak ada pembuat nol. Oke. Kemudian yang ketiga kita punya bentuk 2x sama dengan 0. Nah, di sini berarti x-nya adalah x-nya sama dengan 0. Oke, di sini kita udah punya pembuat nolnya, yaitu yang ini dan yang ini. Nah, sekarang kita bisa bentuk garis bilangannya. Nah, di sini kita punya min setengah dan kita punya di sini 0. Oke, bisa dilihat ya yang tanda di pertidaksamaannya itu kan ini ya, lebih dari atau sama dengan.
Nah, berarti untuk yang min 1/2 kita bisa tulis, kita bisa gambarkan di garis bilangannya sebagai titik yang hitam gitu. Nah, sedangkan yang untuk 2x dia kan penyebut, jadi x-nya nggak mungkin sama dengan 0. Nah, jadi kita tulis di sini itu lingkaran yang kosong gitu ya. Oke, sekarang kita tinggal cek daerah yang positif atau negatifnya yang mana aja. Oke, kalau kita pilih angka 10 di sini, terus kita substitusi ke dalam sini, nah itu kan kita bakal mendapat bilangan positif ya. Nah, berarti kita punya di sini positif, di sini negatif, ini positif. Nah, yang diminta adalah yang lebih dari atau sama dengan. Nah, berarti kita pilih yang positif. Kita punya ini dan ini. Oke, jadi di sini kita punya himpunan penyelesaian itu sama dengan X anggota bilangan real, di mana X-nya itu kurang dari atau sama dengan min 1/2 atau X lebih dari 0. Nah, apakah jawaban ini itu udah selesai? Belum ya. Kita tadi punya syarat akar di awal, yaitu ini. Ini itu kan X harus lebih dari atau sama dengan min 1/2. Nah, berarti kita harus iriskan himpunan penyelesaiannya ini dengan syarat awalnya, yaitu X anggota bilangan real, di mana X-nya lebih dari min 1/2. Lebih dari atau sama dengan min 1/2. Nah, gitu. Oke, kalau bingung kita ini ya, kita buat garis bilangannya lagi. Ini min 1/2. Ini adalah 0 di sini. Kita punya daerah yang di sini dan di sini. Nah, ini kan himpunan penyelesaian yang ini tadi. Nah, sekarang kita iriskan dengan yang ini. Ini tuh garis bilangannya itu gambarnya berarti dia dari sini ke kanan gitu ya. Nah, irisannya yang mana? Irisannya itu yang ini. Ya, ini X sama dengan min 1/2 dan yang ini. Oke. Nah, jadi di sini kita punya himpunan penyelesaiannya itu adalah X anggota bilangan real, di mana X-nya itu sama dengan min 1/2 atau X lebih dari 0. Oke, jadi kita udah mendapatkan himpunan penyelesaian, lalu kita udah iriskan dengan akar, syarat akarnya. Nah, jadi kita punya ini jawaban akhirnya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X anggota bilangan real, di mana X itu sama dengan min 1/2 atau X lebih dari 0. Oke, sekarang kita lanjut ke yang nomor 2. Nah, di sini kita juga dapat bentuk pertidaksamaan, tapi di sini mengandung nilai mutlak. Oke, untuk mengerjakan soal ini, kita bakal perhatiin definisinya nilai mutlak dulu. Jadi nilai mutlak dari X itu kan sama dengan bernilai X untuk X lebih dari atau sama dengan 0, dan akan bernilai min X untuk X yang kurang dari 0. Nah, kita tahu definisi ini ya. Sekarang kita bakal perhatiin definisinya untuk ini dan ini. Nah, oke. Yang pertama, untuk mutlak X plus 2, ini akan bernilai X plus 2 untuk X plus 2 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, atau ini bisa kita tulis langsung jadi untuk X yang lebih dari atau sama dengan min 2. Kemudian, mutlak X plus 2 akan bernilai min X min 2 untuk X plus 2 yang kurang dari 0, atau ini kita bisa tulis jadi untuk X yang kurang dari min 2. Nah, kemudian untuk yang satunya, mutlak X min 1, ini akan bernilai X min 1 untuk X min 1 lebih dari atau sama dengan 0,
ya, atau ini kita bisa tulis jadi untuk X lebih dari atau sama dengan 1, kemudian mutlak X min 1 akan bernilai min X plus 1 untuk X min 1 lebih dari atau sama, X min 1 yang kurang, X min 1 kurang dari 0, atau ini kita bisa tulis jadi untuk X kurang dari 1. Nah, oke. Kalau kita lihat di sini ya, ini kan di garis bilangan itu dibagi oleh beberapa ini, syarat-syarat ini ya. Nah, kalau kita buat garis bilangannya ini jadi 2, ini 1. Nah, nilai garis bilangannya itu dibagi jadi 3 daerah ya. Jadi yang ini yang pertama, kemudian yang kedua yang ini, kemudian yang ketiga yang ini. Nah, kita bakal perhatiin kasusnya satu per satu. Nah, oke. Untuk yang pertama, untuk X kurang dari min 2. Nah, kita tulis dulu pertidaksamaannya. Jadi mutlak X plus 2 lebih dari atau sama dengan mutlak X min 1 plus 2. Nah, untuk X yang kurang dari negatif 2, kita punya nilai yang ini. Nah, karena X kurang dari negatif 2, berarti dia kan juga kurang dari 1. Berarti kita pakai nilai yang ini. Oke, sekarang kita tinggal masukkan nilainya sesuai syarat-syaratnya tadi. Di sini kita punya min X min 2 lebih dari atau sama dengan min X plus 1 plus 2. Nah, oke, kita lihat di sini. Berarti di sini kita punya min 4 lebih dari atau sama dengan 1. Nah, ini kan nilai ini kan selalu salah ya. Negatif 4 lebih dari atau sama dengan 1. Nah, karena nilai ini tuh salah, berarti untuk kasus ini itu tidak ada solusinya. Tidak ada solusi. Oke, kemudian untuk yang kedua ya. Untuk X-nya yang untuk X yang lebih dari atau sama dengan X lebih dari atau sama dengan min 2 dan X-nya itu kurang dari 1. Nah, ini daerah yang di tengah sini. Oke, kita tulis dulu X plus 2 lebih dari atau sama dengan X min 1 plus 2. Nah, untuk daerah yang di sini, berarti kan kita punya X lebih dari min 2, itu kan ini. Terus X kurang dari 1, ini. Nah, kita tinggal substitusi nilai ini ke pertidaksamaannya. Oke, di sini berarti kita punya jadi X plus 2 lebih dari atau sama dengan min X plus 1 plus 2. Oke, ini tinggal disederhanakan aja. Ini berarti jadi 2X lebih dari atau sama dengan 1. Oke, kita punya di sini X lebih dari atau sama dengan 1 per 2. Oke, untuk memudahkan kita buat garis bilangannya ya. Di sini kita punya 1 per 2 di sini. Nah, kemudian kita perhatiin lagi syarat awalnya ini. Syaratnya yaitu untuk X yang lebih dari atau sama dengan min 2 dan X kurang dari 1. Berarti di sini kita punya min 2 dan di sini kita punya 1. Nah, ini tadi kan X lebih dari atau sama dengan 1 per 2. Jadi kita punya dia ke kanan sini. Kemudian kita juga punya syarat awalnya yaitu yang ini. Itu adalah yang ini. Nah, oke gitu. Jadi irisannya itu adalah yang ini. Oke, jadi untuk yang kasus kedua kita punya
himpunan penyelesaian yang kedua yaitu X anggota real di mana X lebih dari atau sama dengan 1/2 dan X kurang dari 1. Oke, kemudian kita lihat kasus ketiga yaitu untuk X lebih dari atau sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa lihat kalau untuk daerah yang di sini dia akan X lebih dari atau sama dengan 1 dan X lebih dari atau sama dengan min 2. Jadi kita punya nilai yang ini dan yang ini. Kita tinggal substitusi ke dalam pertidaksamaannya. Oke. Ini kan mutlak dari X plus 2 lebih dari atau sama dengan mutlak X min 1 plus 2. Nah, kita tadi punya nilai mutlak X plus 2 itu sama dengan X plus 2 dan X mutlak dari X min 1 itu sama dengan ya X min 1. Ini plus 2. Kita tinggal sederhanakan. Ini berarti sekarang kita punya 0 lebih dari atau sama dengan min 1. Oke. Nah, berarti kan himpunan nilai ini kan selalu benar ya. 0 lebih dari atau sama dengan min 1. Nah, jadi kita punya himpunan penyelesaian yang ketiga. Itu sama dengan semua bilangan real. Karena semuanya memenuhi ini, tapi kita harus perhatikan syarat awalnya, yaitu untuk X lebih dari atau sama dengan 1. Nah, berarti kita harus iris dengan X anggota bilangan real, di mana X lebih dari atau sama dengan 1. Oke, berarti ini apa? Ya, ini sama dengan ini ya. X lebih dari atau sama dengan 1. Nah, ini ya. Udah, kita punya ini. Jadi himpunan penyelesaian yang ketiga, HP3 itu sama dengan X anggota bilangan real, di mana X lebih dari atau sama dengan 1. Oke, sekarang kita tinggal gabungkan ketiga solusi tadi. Jadi kita peroleh di sini himpunan penyelesaian itu sama dengan HP1 digabung dengan HP2 digabung dengan HP3. Nah, ini berarti himpunan yang pertama tadi kan nggak ada solusi ya, jadi dia himpunan kosong digabung dengan X anggota bilangan real, di mana X lebih dari atau sama dengan 1/2, X kurang dari 1. Lalu digabung lagi dengan himpunan penyelesaian ketiga, X anggota bilangan real, di mana X lebih dari atau sama dengan 1. Oke, supaya memudahkan kita buat garis bilangannya. Oke. Nah, di sini kita punya himpunan penyelesaian yang kedua itu kan ini ya. Gini. Ini yang himpunan penyelesaian kedua. Dan kemudian himpunan penyelesaian yang ketiga dia lebih dari atau sama dengan 1. Berarti dia kan satunya kan masuk ya, berarti dia kayak gini. Kemudian dia lebih dari atau sama dengan 1, berarti dia ke kanan. Nah, gabungan dari ketiga penyelesaian ini itu adalah yang ini. Nah, jadi kita punya himpunan penyelesaian yang ketiga itu adalah X anggota bilangan real, di mana X-nya lebih dari atau sama dengan 1/2. Oke, jadi ini adalah penyelesaian untuk soal yang kedua. Oke, untuk soal selanjutnya, limit X mendekati 0 dari E pangkat 2 plus X dikurangi E pangkat 2 per sin 5X. Nah, kita bisa sederhanakan langsung. Jadi limit X mendekati 0. Nah, E pangkat 2 plus X itu bisa kita tulis jadi E pangkat 2 dikali E pangkat X. Kemudian dikurang E pangkat 2 per sin 5X.
Nah, kita bisa keluarkan E pangkat 2-nya. Ini jadi E pangkat 2 dikali E pangkat X min 1 per sin 5X. Nah, karena E kuadratnya konstan, kita bisa keluarkan. Jadi E kuadrat kali limit X mendekati 0 dari E pangkat X min 1 per sin 5X. Nah, kalau udah bentuknya kayak gini, kita bisa kalikan dengan 5X per 5X. Ya, karena dia nggak akan mengubah nilainya. Jadi ini sama dengan E pangkat 2 dikali limit X mendekati 0. Nah, untuk yang bentuk ini kita bisa tulis jadi 1/5 dikali E pangkat X min 1 per X dikali 5X per sin 5X. Nah, dimana ini nggak akan merubah nilainya. Nah, di sini 1/5 ini bisa keluar karena konstan. Jadi kita dapat 1/5 E kuadrat itu dikali dengan limit X mendekati 0. Nah, kita bisa pisahkan limitnya. Ini jadi E pangkat X min 1 per X dikali limit X mendekati 0 dari 5X per sin 5X. Nah, di sini 1/5 E pangkat 2. Nah, untuk bentuk yang tengah ini, kita ingat sifat ini. Jadi limit X mendekati 0 dari A pangkat X min 1 per X itu sama dengan ln A. Nah, berarti untuk bentuk yang ini, kita dapat ini itu adalah ln E. Terus dikali dengan ini. Ini tuh nilai limitnya adalah 1. Jadi ini dikali 1. Nah, berarti ini kita dapat 1/5 E kuadrat dikali ln E itu kan 1. Nah, jadi 1/5 E pangkat 2 dikali 1. Jadi 1/5 kali E kuadrat. Ini hasil akhirnya. Oke, untuk soal selanjutnya, limit X mendekati 0 dari 1 min cos 3X per cos kuadrat 5X min 1. Oke, jadi untuk mengerjakan soal limit trigonometri, kita harus ingat-ingat dulu identitas trigonometri. Nah, oke, kita review singkat dulu. Jadi kalau kita punya cos 2X, ini sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, di soal kita punya cos 3X. Ini sama dengan 1 min 2 sin kuadrat. Nah, untuk ini itu kan setengahnya dari yang ini. Nah, berarti kalau kita punya cos 3X, ini sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X 3/2X. Nah, oke. Kemudian di soal kita juga punya bentuk cos kuadrat 5X. Nah, kita ingat-ingat lagi kalau cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu kan sama dengan 1. Nah, di sini kalau kita punya cos kuadrat X, ini sama dengan 1 min sin kuadrat X. Oke, di soal kita punya cos kuadrat 5X. Nah, ini sama dengan 1 min sin kuadrat 5X. Oke, kita udah punya bentuk-bentuk barunya. Sekarang kita tinggal selesaikan limitnya. Jadi limit X mendekati 0 dari 1 min cos 3X tadi adalah 1 min 2 sin kuadrat 3/2X per cos kuadrat 5X. Itu tadi adalah 1 min sin kuadrat 5X min 1. Oke, ini kita bisa tulis jadi limit X mendekati 0, 1 min 1, jadi ini plus 2 sin kuadrat
3 per 2x per 1 min sin kuadrat 5x min 1. Nah, ini jadi limit x mendekati 0. Nah, ini kan 1 kurang 1 habis. Ini juga 1 kurang 1 juga habis. Jadi kita udah punya 2 sin kuadrat 3 per 2x per min sin kuadrat 5x. Nah, oke. Nah, ini negatif dan ini 2, ini kita bisa keluarkan. Jadi min 2 dikali limit x mendekati 0 dari sin kuadrat 3 per 2x per sin kuadrat 5x. Nah, kalau kita pecahkan, ini jadi min 2 dikali limit x mendekati 0. Ini dari sin 3 per 2x kali sin 3 per 2x per sin 5x dikali sin 5x. Nah, di sini udah kelihatan ya, jadi ini negatif 2 dikali, kita bisa pecah limitnya. Di sini kita punya sin 3 per 2x per sin 5x. Kemudian dikali limit x mendekati 0. Ini juga sama, sin 3 per 2x per sin 5x. Ya udah, kita tinggal pakai definisi limit, pakai sifat limit. Ini kita dapat ini adalah 3 per 2 per 5, terus dikali dengan ini juga 3 per 2 per 5. Oke, jadi kalau ini disederhanakan, ini berarti jadi min 2 dikali 9 per 4 per 25, atau ini sama dengan min 9 per 50. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Selanjutnya, kita diberikan limit x mendekati negatif tak hingga dari akar 5x kuadrat min 2 per x plus 3. Nah, di sini limitnya kan x mendekati negatif tak hingga ya. Nah, supaya lebih mudah, kita bakal ubah bentuknya menjadi limit yang mendekati tak hingga. Oke, jadi kita bakal melakukan ini, disubstitusi x menjadi negatif t gitu. Diperoleh. Nah, ini kita punya limit t-nya mendekati tak hingga. Ya, karena x-nya tadi kan mendekati negatif tak hingga. Sedangkan kita punya x-nya itu adalah negatif t. Nah, jadi t bakal mendekati tak hingga. Dari akar 5, x-nya kita substitusi jadi negatif t kuadrat min 2 per min t plus 3. Ini sama dengan limit t mendekati tak hingga, jadi 5t kuadrat min 2 per min t plus 3. Oke, kita bisa kali pembilang dan penyebutnya dengan 1 per t. Jadi dikali 1 per t per 1 per t. Nah, kita punya limit t mendekati tak hingga. Nah, dari 5t kuadrat per t kuadrat min 2 per t kuadrat per min t per t plus 3 per t. Nah, ini tadi kan sepertinya kan di luar ya. Nah, kalau kita masukkan ke dalam akar, dia bakal jadi ini per t kuadrat sama per t kuadrat. Nah, oke, sekarang kita tinggal sederhanakan bentuknya. Kita punya limit t
mendekati tak hingga dari akar 5 per 5 min 2 per T kuadrat per 1 plus min 1 plus 3 per T. Nah, di sini kalau kita lakukan limit T mendekati tak hingga dari ini, itu kan hasilnya 0 ya. Jadi kita punya sekarang akar 5 min 0 per min 1 plus 0. Kita punya apa? Kita punya min akar 5. Nah, di soal selanjutnya ada limit X mendekati tak hingga dari akar pangkat 3 dari 2 plus 3X min 5X kuadrat per 1 plus 8X kuadrat. Nah, ini bisa kita tulis. Jadi akar pangkat 3 dari limit X mendekati tak hingga dari 2 plus 3X min 5X kuadrat per 1 plus 8X kuadrat. Nah, di sini kita bisa kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 1 per X kuadrat. Jadi di sini kita punya 1 per X kuadrat dibagi 1 per X kuadrat. Di sini kita punya limit X mendekati tak hingga. Nah, kita tinggal kalikan aja. Jadi 2 per X kuadrat tambah 3X per X kuadrat lalu dikurangi 5X kuadrat per X kuadrat per 1 per X kuadrat ditambah 8X kuadrat per X kuadrat. Nah, kita bisa sederhanakan. Jadi limit pangkat 3 dari akar pangkat 3 dari limit X mendekati tak hingga 2 per X kuadrat tambah 3 per X kurang 5 per 1 per X kuadrat ditambah 8. Nah, limit X mendekati tak hingga dari ini dan ini itu kan 0 hasilnya. Oke, berarti di sini kita punya akar pangkat 3 dari 0 ditambah 0 kurang 5 per 0 plus 8. Nah, kita punya akar pangkat 3 dari negatif 5 per 8. Atau kita bisa tuliskan ini jadi negatif akar pangkat 3 dari 5 per 2. Oke. Jadi hasil HR-nya adalah ini. Oke. Untuk soal ini kita diberikan limit X mendekati tak hingga dari sesuatu dipangkatkan sesuatu. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita bisa pakai sebuah teorema. Jadi teoremanya gini. Jika limit X mendekati C dari fx sama dengan 0 dan limit X mendekati C Gx ini sama dengan tak hingga atau negatif tak hingga, maka limit X mendekati C dari 1 ditambah fx pangkat Gx itu sama dengan E pangkat limit X mendekati C dari fx dikalikan Gx dikalikan Gx. Nah, ini. Nah, kita kan punya bentuk di awal kayak gini ya. Nah, sekarang kita akan ubah bentuk ini, limitnya, menjadi 1 ditambah sesuatu dipangkatkan sesuatu. Oke, jadi
limit X mendekati tak hingga dari 5X plus 2 per 5X min 1 pangkat 3 plus X. Ini kan sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 5X min 1 plus 3. Gini ya, dia nggak akan mengubah nilai. 5X min 1 pangkat 3 plus X. Nah, ini jadi limit X mendekati tak hingga dari 5X min 1 per 5X min 1 ditambah 3 per 5X min 1 pangkat 3 plus ditambah 3 plus X. Nah, ini. Nah, ini kita kan bisa tulis limit X mendekati tak hingga dari 1 plus 3 per 5X min 1 pangkat 3 plus X. Nah, gini. Oke, kalau kita perhatikan, diperhatikan bahwa limit X mendekati tak hingga dari 3 per 5X plus 5X min 1 5X min 1 ini sama dengan 0. Dan limit X mendekati tak hingga dari 3 plus X ini sama dengan tak hingga. Nah, jadi sekarang kita bisa menggunakan teorema yang ini. Oke, jadi di sini diperoleh limit X mendekati tak hingga dari 1 ditambah 3 per 5X min 1 pangkat 3 plus X ini sama dengan dipangkatkan dengan limit X mendekati tak hingga dari 3 per 5X min 1 kali 3 plus X ini. Nah, ini jadi sama dengan pangkat limit X mendekati tak hingga. Nah, ini tinggal dikaliin aja, jadi 9 ditambah 3X per 5X min 1. Nah, ini di limitnya kita bisa kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 1/X. Ini kita kali 1/X per 1/X. Jadi kita punya pangkat limit X mendekati tak hingga dari 9 per X ditambah 3X per X per 5X per X dikurang 1 per X. Oke, ini biar lebih jelas. Nah, gini. Ini sama dengan pangkat limit X mendekati tak hingga. Nah, sekarang kita punya 9 per X ditambah 3 per 5 dikurangi 1 per X. Nah, ini sama dengan, nah, nilai limit dari ini, itu kan tinggal 3 per 5 ya. Karena ini sama dengan 0 dan ini sama dengan 0. Jadi kita punya pangkat 3 per 5. Nah, jadi limit X mendekati tak hingga dari limit X mendekati tak hingga dari 5X plus 2 per 5X min 1 pangkat 3 plus X itu sama dengan pangkat 3 per 5. Ini jawaban akhirnya. Soal selanjutnya, limit X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat plus X dikurangi X. Nah, karena ini bentuknya ada akar, kita bakal kalikan ini dengan
sekawannya. Nah, ini kita kalikan dengan akar dari x kuadrat plus x, ini plus x, per akar dari x kuadrat plus x, ini plus x. Nah, karena ini nggak akan merubah nilai dari limit sebelumnya. Nah, di sini kita tinggal kalikan aja, ini jadi limit x mendekati tak hingga. Nah, ingat bentuk ini, a plus b dikali a min b itu sama dengan a kuadrat min b kuadrat. Nah, berarti pembilangnya ini sama dengan x kuadrat plus x dikurangi x kuadrat gini. Kemudian dibagi dengan akar x kuadrat plus x tambah x. Nah, ini kan saling menghilangkan, jadi x kuadrat kurangi x kuadrat. Nah, di sini tinggal limit x mendekati tak hingga dari x per akar x kuadrat plus x, ini ditambah x. Oke, kita punya ini. Nah, sekarang karena limitnya ini x menuju tak hingga, kita bakal kalikan dengan 1 per x per 1 per x. Nah, ini nggak akan mengubah nilainya. Jadi kita punya limit x mendekati tak hingga, ini jadi x per x, kemudian dibagi dengan akar. Nah, ini kan 1 per x. Kalau dia masuk ke dalam akar, ini jadi per x kuadrat. Nah, ini jadi x kuadrat per x kuadrat ditambah x per x kuadrat ditambah x per x. Ini. Nah, ini jadi limit x mendekati tak hingga. Ini 1. Ini tadi x ya. Ini 1 per, ini sekarang kita punya akar dari 1 ditambah 1 per x. Kemudian ditambah 1. Nah, udah kita tinggal lihat ini. X mendekati tak hingga berarti 1 per x ini akan bernilai 0. Jadi sekarang kita dapat 1 per akar 1 ditambah 0 ditambah 1. Nah, ini sama dengan 1 per 1 ditambah 1, 2. Jadi 1 per 2. Ini adalah hasil akhirnya. Oke, untuk soal selanjutnya, tentukan nilai A dan B agar fungsi f, yaitu yang ini, kontinu dimanapun. Oke, kita ingat definisinya dulu ya. Jadi, fungsi f itu kontinu di C jika limit dari x mendekati C dari fx itu sama dengan fc. Nah, ini ingat definisi ini, fungsi yang kontinu. Nah, kalau kita lihat fungsi f-nya itu kan di syarat-syaratnya itu ada ini ya, pembatasnya itu 0 dan 1 per v. Nah, jadi untuk supaya fungsi ini kontinu dimanapun, kita harus bikin f ini kontinu di x sama dengan 0 dan x kontinu di 1 per v. Nah, yang pertama, agar f kontinu di x sama dengan 0, haruslah limit dari x mendekati 0 fx itu sama dengan f0. Nah, gini. Oke, sekarang kita perhatikan. Nah, yang ini tuh kan sama aja kita mengatakan limit x mendekati 0 dari kiri dan limit x mendekati 0 dari kanan itu nilainya sama kan. Nah, berarti kita lihat limit x mendekati 0 dari kiri dan kanannya. Limit x mendekati 0 dari kiri fx sama dengan limit x mendekati 0 dari kiri. Nah, karena x-nya itu mendekati 0 dari kiri, berarti kan dia x-nya kurang dari 0. Kita pakai yang ini. Kita pakai definisi yang
pertama. Nah, berarti kita punya min x kuadrat plus A. Nah, kita tinggal masukkan ini, jadi 0 ditambah A sama dengan A. Oke, kemudian limit x mendekati 0 dari kanan, fx. Ini kan sama dengan limit x mendekati 0 dari kanan. Kalau 0 itu kalau x mendekati 0 dari kanan, berarti kan ini kan x lebih dari 0. Kita pakai definisi fungsi yang kedua. Nah, di sini kita punya x sin 1/x ditambah 1. Nah, kita lihat di sini kalau nilai limit dari ini itu kan 0. Nah, jadi kita punya 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, itu kita cari f0-nya. Nah, untuk f0, berarti kan x-nya sama dengan 0. Nah, berarti kita pakai yang ini, x sama dengan 0. Definisi yang pertama. Oke, di sini kita punya langsung x min x kuadrat plus A, tapi karena x-nya ini sama dengan 0, kita bisa tulis ini langsung jadi ini 0 kuadrat plus A, jadi sama dengan A. Ya, oke. Nah, tadi kan ini ya, agar f continue di x sama dengan 0, haruslah limit x mendekati 0 fx sama dengan f0-nya, sehingga haruslah A sama dengan 1. Oke, sekarang untuk yang x continue di 1/p. Nah, di sini agar f continue di x sama dengan 1/p, haruslah limit x mendekati 1/p dari fx itu sama dengan f dari 1/p. Nah, gini. Oke, kita lihat dulu limit kiri dan limit kanan ya. Limit x mendekati 0, mendekati 1/p dari kiri fx. Nah, ini kan sama dengan limit x mendekati 1/p dari kiri. Nah, 1/p dari kiri berarti kan x-nya kurang dari 1/p. Ini ya. Nah, jadinya kita pakai definisi yang kedua, yaitu ini x sin 1/x ditambah 1. Nah, oke, kalau kita masukin ini kan jadinya 1/p. Gini aja ini. Nah, kalau kita masukin kan ini jadi 1/p dikali sin dari p, dimana sin p itu kan 0. Nah, jadi kita punya 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian limit x mendekati 1/p dari kanan fx. Nah, berarti kan nilai x-nya kan lebih dari 1/p. Kita pakai yang ini. Nah, berarti kita punya ini sama dengan limit x mendekati 1/p dari kanan bx pangkat 3 plus 2. Nah, berarti kita punya ini sama dengan b dikali 1/p pangkat 3 plus 2. Nah, kemudian yang ketiga kita lihat f dari 1/p-nya. Nah, kalau f1/p itu kan ini ya, x sama dengan 1/p. Berarti kita pakai fungsi yang kedua, definisi yang kedua. Jadi kita punya di sini p dikali sin 1/p, atau ini bisa kita langsung tulis
jadi sin pi, terus ditambah 1. Nah, sin pi itu kan 0, jadi 0 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, di sini kita dapat sehingga agar f itu kontinu di x sama dengan 1 per pi, kita harus ini, jadi b dikali 1 per pi pangkat 3 plus 2 itu sama dengan 1. Atau kalau kita tulis ini jadi b kali 1 per pi pangkat 3 itu sama dengan min 1. Nah, berarti b-nya itu adalah min pi pangkat 3. Oke, jadi agar f itu kontinu dimanapun, haruslah a sama dengan 1 dan b sama dengan min pi per 3. Oke, untuk soal nomor 10, kita diminta untuk menentukan nilai a dan b agar fungsi berikut kontinu dimanapun. Nah, ini sama kayak tadi definisinya. F itu kontinu di C jika limit x mendekati C dari fx itu sama dengan fc. Nah, di sini kan kita lihat fungsinya ini, dia kan dibatasin sama 0 dan 1. Nah, jadinya agar f ini kontinu dimanapun, berarti f itu harus kontinu di x sama dengan 0 dan di x sama dengan 1. Oke, jadi kita langsung tulis aja agar f kontinu di x sama dengan 0, haruslah limit x mendekati 0 dari fx sama dengan f0-nya. Nah, kita di sini perhatikan dulu limit kiri dan limit kanannya, kemudian kita baru mencari f0-nya. Oke, yang pertama limit x mendekati 0 dari kiri fx. Nah, ini sama dengan limit x mendekati 0 dari kiri, fx-nya itu kan dari kiri, berarti x-nya itu kurang dari 0. Nah, kita pakai definisi yang pertama. Ini jadi min x pangkat 3 plus 1. Ini berarti jadi 0 plus 1 sama dengan 1. Kemudian untuk limit x mendekati 0 dari kanan, fx. Ini sama dengan limit x mendekati 0 dari kanan. Nah, di sini kan x-nya dari kanan, berarti x-nya itu lebih dari 0. Kita pakai definisi yang kedua. Jadi ax plus b. Ini sama dengan a dikali 0, hasilnya 0, ditambah b. Ya, 0 ditambah b sama dengan b. Kemudian kita lihat f0-nya. Nah, untuk x yang sama dengan 0, kita pakai definisi yang ini. X sama dengan 0. Kita punya ax plus b. Nah, ax plus b, tapi x-nya ini disubstitusi dengan 0. Jadi, ini kita bisa tulis langsung aja, jadi a dikali 0 ditambah b sama dengan b. Nah, jadi agar f kontinu di x sama dengan 0, haruslah limitnya sama dengan f0. Jadi sehingga ini b sama dengan 1. Karena kita lihat ini ya, limitnya sama dengan f0. Oke, kemudian untuk yang kedua. Nah, yang kedua agar f kontinu di x sama dengan 1, haruslah limit x mendekati 1 fx itu sama dengan f1. Oke, sama kayak tadi, kita perhatiin limit x mendekati 1 dari kiri dulu. Ini sama dengan limit
X mendekati 1 dari kiri. Nah, karena X itu mendekati 1 dari kiri, berarti X-nya kan kurang dari 1. Nah, berarti kita pakai definisi fungsi yang kedua, yaitu AX plus B. Nah, kita tinggal substitusi, jadi ini adalah A dikali 1 plus B sama dengan A plus B. Nah, kemudian yang kedua, limit X mendekati 1 dari kanan fx. Ini sama dengan limit X mendekati 1 dari kanan. Nah, 1 dari kanan berarti X-nya kan lebih dari 1. Berarti kita pakai yang ini. Nah, di sini kita punya akar X plus 2 sama dengan akar 1 plus 2 sama dengan 1 ditambah 2, 3. Nah, kita lihat lagi untuk F1-nya. Nah, untuk F sama dengan 1, kita pakai yang ini. X sama dengan 1, kita pakai yang ini. Ya, kita langsung aja substitusi 1 ke X yang ini. Nah, jadi kita punya ini adalah A dikali 1 ditambah B sama dengan A plus B. Nah, jadi agar F continue di 1, haruslah limitnya sama dengan F1. Jadi sehingga A plus B itu harus sama dengan 3. Nah, dimana kita kan punya di sini ya, B sama dengan 1. Ya udah, kita tinggal substitusi aja. Ini jadi A plus 1 sama dengan 3. Ini jadi A sama dengan 3 kurang 1, 2. Nah, jadi supaya F-nya ini continue dimanapun, nilai B harus sama dengan 1 dan nilai A harus sama dengan 2. Oke, jadi ini sebenarnya cuma ya cara ngerjainnya aja. Nanti kalau di lembar jawaban kalian bisa tulis lebih lengkap lagi kata-katanya. Dan oke, mungkin cukup segitu aja video kali ini. Terima kasih udah menonton.